Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik ya. Allah permudah setiap urusannya dan diberikan rezeki yang halal juga berkah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, share lagi ya budgeting bulananku teman-teman. Sebelum lanjut, terima kasih banyak udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nonton video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat dari apa yang aku share dan bisa menghibur kalian di dalam mengisi waktu luang. Untuk yang baru bergabung, salam kenal ya, aku Arini, seorang ibu rumah tangga. Jika kalian berkenan, bantu support juga ya dengan like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah kemarin aku share evaluasi budget di bulan Januari ya. Ayo siapa yang udah nonton boleh ya absen di kolom komentar. Nah sekarang ini aku mau bikin untuk budget di bulan Februari 2025. Di sini aku nggak ada niat untuk menggurui ya, karena aku juga masih banyak belajar dan aku juga masih pemula banget teman-teman. Jadi di sini kita sekedar sharing aja ya. Untuk membuat budgeting bulanan seperti ini ataupun mungkin mingguan, entah itu untuk pelaku usaha ataupun untuk pribadi seperti ini, untuk rumah tangga ya teman-teman, kita harus tahu dulu berapa pemasukan kita di setiap bulannya gitu ya. Selain itu kita juga harus udah tahu berapa pengeluaran kita supaya nanti pas kita ngebudgetinnya atau membuat anggarannya itu nggak sampai yang minim-minim banget gitu ya, yang akhirnya belum mulai aja kita udah males duluan gitu ya teman-teman. Makanya kita harus tahu berapa total jumlah penghasilan kita, terus kemudian berapa pengeluaran kita di setiap bulannya, supaya pas kita membuat anggarannya pun tetap realistis ya. Nah di sini aku sudah catat ya untuk income-nya, tapi mohon maaf tidak aku publikasikan ya teman-teman. Terus kemudian kita anggarkan juga untuk tabungan. Nah ini tuh biasanya setiap bulannya tuh nggak sama ya, karena kita akan ada penghasilan yang tidak tetap gitu ya teman-teman. Yang namanya orang jualan mah tuh kadang banyak kadang sedikit gitu ya. Jadi untuk tabungan pun sama gitu, yang nggak sama setiap bulannya untuk nominalnya, dan nominalnya juga mohon maaf tidak aku publikasikan. Selanjutnya untuk orang tua juga sama, kita selalu anggarkan ya teman-teman, bukan hanya orang tuaku saja tapi untuk mertua juga. Mertua dan orang tua itu sama aja ya, sama-sama orang tua kita juga, dan menurut aku ini penting banget kita anggarin, walaupun ibaratnya sedikit tapi sesuai kemampuan kita aja, selalu berbagi kepada mereka. Pokoknya jangan pernah lupa untuk selalu berbagi ke orang tua kita kalau memang kita ada dan kita mampu ya. Berkah orang tua itu sangat-sangat luar biasa banget. Mudah-mudahan aja gitu ya, dengan begitu Allah juga semakin melancarkan rezeki dan usaha kita. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya di sini ada pengeluaran wajib ya teman-teman, dan sifatnya ini tuh tetap gitu ya di setiap bulannya, yaitu ada kontrakan, listrik, internet gitu ya. Nah biasanya untuk pengeluaran wajib ini, pengeluaran tetap ini tuh suami yang bayar ya, suami yang keluarkan gitu teman-teman. Kemudian untuk pegangan suami juga sama. Jadi untuk 4 poin di pengeluaran wajib ini gitu ya, itu suami yang urus teman-teman. Jadi aku mau nggak ikut campur lah ibaratnya gitu ya. Paling aku sekedar mengingatkan saja. Nah untuk pengeluaran wajib ini hanya 3 aja ya, karena alhamdulillahirobbilalamin kami tidak punya hutang dan juga tidak punya cicilan. Kami juga tidak punya untuk bayar asuransi atau apapun itu gitu ya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin cuman segitu doang teman-teman. Anak juga belum sekolah ya, jadi nggak ada bayar apa-apa lagi. Selanjutnya di sini untuk pengeluaran tidak tetap atau uang dapur ya. Uang yang biasa aku kelola gitu ya teman-teman. Untuk anggarannya di sini 2 juta rupiah per bulannya. Kemudian aku bagi ke dalam beberapa pos. Yang pertama ada untuk belanja bulanan 350.000 rupiah. Ini biasanya untuk persabunan, sembako gitu ya, terus kayak bumbu-bumbu kayak masako, mecin, kecap kayak gitu gitulah ya pokoknya mah. Nah itu untuk belanja bulanan. Selanjutnya untuk beras, budgetnya itu 250.000 per bulannya. Dalam sebulan kita bisa habis 10 sampai 15 kiloan kisarannya gitu ya rata-rata. Cuman ya nggak habis-habis juga, cuman kita tuh biasanya memang belinya tuh selalu kiloan gitu, yang nggak yang literan teman-teman. Biasanya tuh di awal bulan aku beli 10 kilo, terus nanti di akhir bulan gitu ya aku beli lagi 5 kilo, biasanya tuh kayak gitu ya. Tapi ya tergantung juga gitu ya, kadang kayak bulan kemarin gitu cuman 10 kilo doang kita belinya karena ada gitu ya dari dikasih sama yang lain gitu ya. Jadi kayak gini-gini mah memang pengeluarannya tuh tidak tetap ya teman-teman. Selanjutnya ada untuk gas. Untuk gas aku budgetkan 50.000 rupiah juga.
biasanya gitu ya dalam 1 bulan itu enggak 1 bulan aku tuh satu gas teman-teman, kadang cuma 23 atau 24 hari aja gitu ya, itu untuk si gas melon, makanya dianggarinnya itu 50.000. Kayak bulan kemarin aja gitu ya, aku tuh beli di awal bulan tuh tanggal 9, di tanggal 30 udah habis aja gitu ya. Jadi harus belinya tuh dalam sebulan, ada yang 2 kali, ada juga yang sekali gitu ya teman-teman. Lanjut, ada budget untuk galon Rp50.000. Dalam 1 bulan biasanya kita habis 5 sampai 6 galon ya teman-teman. Dan untuk harganya sendiri aku tuh beli yang murah, yang 7.000 aja, itu biasanya untuk masak juga, untuk minum juga gitu ya. Selanjutnya ada untuk iuran RT. Nah ini itu nggak tahu ya apa iuran RT, apa untuk sampah, aku juga nggak ngerti. Cuman setiap bulannya itu selalu ada gitu ya untuk bayar ini 20.000. Nah itu ya. Selanjutnya ada untuk belanja mingguan. Nah untuk belanja mingguan budgetnya itu aku anggarin Rp600.000 per bulan, untuk kayak beri sayur mayur, protein hewani gitu ya, bumbu dapur kayak gitulah, untuk makan gitu ya, budget makan lah gitu ya teman-teman. Kemudian ada budget mama. Nah untuk budget mama ini aku anggarin Rp200.000 untuk aku pribadi. Biasanya ini tuh untuk aku KB. Nah KB gitu ya, yang 1 bulan ini biasanya kemarin tuh 35 teman-teman, sekarang udah naik 40.000. Kalau kalian gimana nih untuk KB suntik ya? Apakah sama mengalami kenaikan juga yang dari 35 menjadi 40.000? Naik ya, semenjak bulan kemarin naik, sekarang KB teman-teman jadi 40.000. Nah biasanya tuh untuk KB 40.000. Terus kemudian aku ada beli kayak untuk skincare gitu ya. Nah untuk skincare biasanya aku tuh beli moisturizer yang 35. Terus kemudian untuk cuci mukanya itu harganya di 70.000-an teman-teman. Tapi itu juga nggak aku beli tiap bulan ya, kadang 3 bulan sekali gitu ya, kadang 2 bulan setengah aku baru beli. Tapi tetap aja aku anggarkan di setiap bulan gitu ya, jadi nanti pas mau beli itu nggak kaget gitu teman-teman. Nah untuk sisanya sendiri ya udah biasa aku pakai jajan, karena aku memang masih suka jajan gitu ya, sekali-kali mah. Sip, lanjut. Apalagi ini budget Alma ya. Nah untuk budget Alma aku anggarin sama 200.000 juga. Nah sekarang mah budget Alma tuh ya habis untuk jajan aja teman-teman. Jajan ya gitu ya. Selanjutnya ada juga untuk kesehatan. Nah untuk kesehatan aku budgetkan 100.000. Biasanya ini tuh kayak untuk beli obat-obat aja gitu ya, kalau kita masuk angin, apa demam gitu ya, untuk beli obat di apotek gitu-gitu teman-teman. Alhamdulillah, karena nggak yang sampai nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai yang sakit-sakit yang harus rumah sakit atau apa gitu ya. Ini mah untuk budget beli-beli obat gitu doang lah, yang ringan-ringan gitu teman-teman. Selanjutnya ada budget untuk pemilih fun Rp80.000. Jadi dalam seminggunya aku budgetkan 20.000 aja gitu ya. Ini tuh biasanya kalau kita kayak pengen beli makan di luar gitu ya sekali-kali, atau pengen apa gitulah rame-rame sekeluarga gitu ya, bertiga. Aku budgetkan segitu teman-teman. Menurut aku segitu wajar lah ya. Walaupun mungkin di mata sebagian orang kecil amat gitu ya, tapi ya dicukup-cukupin lah insya Allah ya, mudah-mudahan Allah selalu cukupkan. Dan yang terakhir di sini ada untuk dana tak terduga Rp100.000. Nah biasanya ini tuh kayak misalkan untuk ngado gitu ya ke temennya Alma yang ulang tahun, atau ada tetangga yang sakit, atau bisa juga gitu ya kalau misalkan budget yang lain agak over, bisa juga aku ambil dari budget ini. Pokoknya mah gitulah ya, antara satu pos dengan pos yang lainnya saling menutupi aja gitu ya, saling mengcover antara satu pos dengan satu pos yang lainnya. Mudah-mudahan Allah selalu cukupkan ya teman-teman, amin ya robbal alamin. Nah ini dia ya penganggaran atau budgeting bulanan versi aku ya teman-teman, karena aku yakin setiap keluarga itu pasti beda-beda antara pemasukannya, antara pengeluarannya itu pasti beda-beda, kita juga nggak bisa menyamakannya gitu ya. Pokoknya ini mah budgeting versi aku gitu ya, yang penting aku sendiri aja yang mengerti gitu teman-teman. Pokoknya kalau ada yang baik-baiknya gitu ya, yang bisa ditiru ya silahkan tiru, kalau enggak ya udah gitu ya. Sekedar tahu dan sekedar sharing aja ya teman-teman, mohon dimaafkan kalau misalkan ada salah-salah kata juga ya. Kalau kalian sendiri gimana nih teman-teman? Apakah sudah pada bikin budgeting juga? Mudah-mudahan di bulan ini bisa lancar ya. Allah permudah semuanya, Allah cukupkan dan selalu sehat, dimudahkan juga rezeki kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke deh, karena videonya juga udah mau selesai. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Sampai bertemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.